Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, ataupun selamat malam bagi siapapun yang menyaksikan video berikut. Pada kesempatan video ini saya akan mencoba untuk membagikan tutorial ataupun cara untuk setting AirPort agar bisa digunakan dari jarak jauh ataupun bisa diakses dari jarak jauh dengan menggunakan jaringan ASTI Nightlight tanpa menggunakan mikrotik ataupun tanpa perlu setting mikrotik, yaitu hanya dengan menggunakan sebuah router wireless yang nantinya router wireless tersebut kita setting dengan menggunakan IP statik yang diperoleh dari layanan ASTI Nightlight. Bagaimana caranya ataupun langkah-langkahnya, silakan disimak video berikut. Terima kasih. Baik, untuk langkah yang pertama adalah kita harus mengkoneksikan laptop ataupun PC yang sudah terinstall dengan aplikasi AirPort dengan jaringan ASTINet yang ada di lingkungan sekitar kita ataupun di sekolah. Nah, setelah terkoneksi, yang berikutnya kita harus cek dulu IP statik yang didapatkan atau yang dimiliki oleh jaringan ASTI Nightlight kita dengan menggunakan link ataupun web speed test ya. Kita pakai yang speedtest.net yang oleh Ookla ini, kita klik saja. Nah, di sini nanti akan kelihatan, di bagian ini akan kelihatan IP gateway ataupun IP statik yang dimiliki oleh jaringan ASTINet yang telah kita koneksikan ataupun yang dimiliki oleh sekolah kita. Contohnya di sini yang didapatkan adalah 3695212 sekian. Kita catat atau bisa dikopas. Kita bisa taruh dulu di notepad IP-nya. Untuk langkah yang berikutnya adalah mengkoneksikan ONT ataupun modem dari provider. Biasanya itu untuk layanan ASTINet dia disetting di LAN 1. Ya, jadi nanti dari port 1 ini di modem atau ONT akan kita koneksikan ke arah router ya. Nah, kebetulan routernya sudah saya siapkan. Nanti untuk bagaimana cara settingnya kita akan bahas di step atau langkah berikutnya. Nah, jika di port 1 ini masih terkoneksi dengan mikrotik atau kabelan di port 1 ini masih terhubung dengan mikrotik, dilepas saja. Jadi nanti dilangsungkan atau di bypass dari port 1 ini langsung ke router. Jadi di sini saya hanya menggunakan sebuah router, yaitu router tenda ya. Tendanya tipenya tipe F3. Nah, kabelan yang berasal dari port 1 ONT ataupun modem dari provider yang ada layanan jaringan ASTINetnya, kita colok di bagian WAN dari router ini. Kenapa pakai router? Karena jaringannya untuk internetnya kita bisa gunakan juga untuk perangkat yang lain, mau dengan handphone ataupun laptop. Sebenarnya bisa sih di bypass langsung gitu ya. Di bypass langsung dari modem atau ONT ke laptop ataupun komputer yang sudah terinstall aplikasi AirPort. Tapi untuk user ataupun pengguna lain tidak bisa menggunakan layanan internetnya nanti, karena IP statiknya nanti kita akan tanam di
router ini. Langkah berikutnya adalah kita cek IP lokal yang didapat oleh PC ataupun laptop yang sudah terinstall aplikasi Erapod. Nah, di sini kita lihat klik detail. IP lokalnya adalah 192.168.7102. Sedangkan IP gateway-nya adalah 192.168.7.1. Nah, ini adalah IP gateway-nya yang nanti kita akan setting pada router. Kita akan tanamkan IP statik dari Asinet Lab yang sudah kita ketahui sebelumnya. Kemudian, supaya IP lokal tidak berubah-ubah, kalau perlu kita tanamkan IP lokal dari router kita secara manual supaya IP-nya tidak berubah-ubah. Misalkan di sini saya bikin 117 2.168.7.1. Repeat DNS-nya kita samakan saja dengan gateway. Oke, kita cek kembali IP-nya. Ya, IP-nya sudah kita rubah secara manual untuk PC ataupun laptop kita yang sudah diinstal aplikasi Erapod menjadi 192.168.7.117. Kita buka kembali browser. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan routernya router tenda. Login ke settingan router tenda, biasanya kalau password standarnya itu admin. Nah, kita masuk ke bagian internet setting. Di sini kita harus memilih static IP. Static IP-nya kita isikan dengan IP yang didapatkan dari web speed test tadi. Nah, yang didapatkan dari web speed test tadi IP-nya adalah sebagai berikut. Contoh, jika IP-nya tadi yang kita dapatkan dari speed test tadi adalah 36.95.212, misalkan 198, maka subnet yang kita isi 255, 255, 2550, dan default gateway-nya kita isikan dengan 197, 36, 95, 212, 197. Untuk preferred DNS-nya boleh menggunakan DNS Google, preferred maupun alternatif DNS. Setelah itu klik OK. Setelah klik OK, kita langsung menuju ke menu atau ke bagian advance. Kita lihat di sini ada bagian port forwarding. Nah, di bagian port forwarding ini, di bagian internal IP, kita tanamkan IP lokal yang didapatkan oleh PC ataupun laptop yang sudah terinstall aplikasi Erapod. Contohnya tadi di sini saya sudah tanamkan IP lokal secara manual, yaitu IP-nya 192.168.7.117, dan internal portnya untuk port Erapod sendiri biasanya menggunakan 2689. Untuk internal portnya, external portnya juga sama 2689. Lalu klik action tanda tambah. Ya. Nah, bisa juga kita coba tanamkan untuk port yang lainnya. Contohnya untuk port alternatifnya Erapod adalah 2050. Bagian internal port dan external portnya juga sama 2050. Lalu klik action tambah. Sini sudah ada listnya dua port ini.
yang akan kita akses nanti dari jarak jauh untuk aplikasi AirPod-nya. Kemudian ke bawah kita bisa lihat di bagian DMZ host ini, kita klik enable dulu, lalu host IP-nya kita input atau kita masukkan IP lokal yang sama yang didapatkan oleh PC ataupun laptop yang ada aplikasi AirPod-nya. Sini saya kopas saja host IP-nya, itu sama bagian atas dan bawah ini, lalu klik OK. Dia akan menyimpan, lalu bisa di logout. Untuk settingan di router tendanya hanya seperti itu saja. Langkah yang berikutnya adalah kita harus menonaktifkan Windows Firewall ataupun firewall yang ada di PC ataupun laptop yang sudah terinstall aplikasi AirPod. Caranya kita menuju ke control panel, bisa diketik di pencarian control panel, kita pilih Windows Defender Firewall. Nah, di bagian ini kita harus matikan semua agar tujuannya supaya nanti aplikasi AirPod itu bisa diakses dari perangkat dimanapun, yang penting terkoneksi dengan jaringan internet. Kita klik turn off Windows Defender Firewall, on or off. Nah, di sini kita matikan semua. Turn off. Yang atas dan bawahnya private maupun publik, lalu klik OK. Kemudian langkah yang berikutnya adalah kita akan coba menggunakan atau mengakses aplikasi AirPod dari browser yang pastinya menggunakan IP statik dari jaringan AST.NET dengan menambahkan titik 2 dan juga port dari AirPod itu sendiri. Contohnya di sini saya gunakan dulu port 2689. Ya, sudah terhubung, jalan seperti ini. Dan kita coba login dengan menggunakan user admin. Untuk standar password adminnya biasanya itu kalau belum dirubah adalah admin 123456. Nah, sini masuk, ya sudah masuk untuk aplikasi AirPod-nya. Kemudian kita coba lagi dengan menggunakan port 2050. Ya, bisa diakses juga, dan kita coba untuk login kembali, yaitu dengan user admin. Ya, bisa masuk kembali dengan port 2050. Demikian tutorial untuk setting aplikasi AirPod dengan menggunakan jaringan AST.NET Lite tanpa menggunakan ataupun tanpa setting perangkat mikrotik. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi ataupun selamat siang bagi seluruh penonton. Terima kasih.